Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswaku sekalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengelola siklus hidup pelanggan, tentang perawatan dan pengembangan pelanggan. Pada bab ini akan dikemukakan tentang persoalan-persoalan penting dari perawatan dan pengembangan pelanggan. Jadi lebih khusus, beda dengan yang lalu, pemerolehan pelanggan. Nah, jika strategi pemerolehan pelanggan bertujuan meningkatkan basis pelanggan, maka strategi perawatan pelanggan ini bertujuan untuk mempertahankan proporsi pelanggan dengan mengurangi penyeberangan pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan bagi perusahaan. Nah, ketika pemerolehan pelanggan dijadikan fokus utama, maka demikian juga dengan perawatan dan pengembangan pelanggan. Nah, tidak semua pelanggan layak untuk dipertahankan dan tidak semua pelanggan juga memiliki potensi untuk berkembang. Ada beberapa pertanyaan penting yang harus kita jawab ketika sebuah perusahaan sedang membuat rencana perawatan pelanggan, yaitu: satu, pelanggan mana yang akan dijadikan target perawatan. Dua, tujuan perawatan pelanggan itu seperti apa. Tiga, strategi perawatan terhadap pelanggan yang digunakan itu seperti apa. Kemudian bagaimana kinerja rencana ini akan diukur. Persoalan-persoalan ini perlu dipertimbangkan dan diprogram dengan cermat menjadi suatu rencana perawatan pelanggan dengan sumber daya yang tepat. Nah, banyak perusahaan juga tidak memiliki rencana perawatan seperti ini. Nah, apakah perawatan pelanggan itu? Perawatan pelanggan ini merupakan tujuan strategis untuk mengupayakan pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan-pelanggan kita. Nah, perawatan pelanggan menjadi cerminan penyeberangan pelanggan. Tingkat perawatan yang tinggi sama dengan tingkat penyeberangan yang rendah. Secara konvensional, perawatan pelanggan ini didefinisikan sebagai berikut. Nah, jumlah pelanggan yang berbisnis dengan sebuah firma pada akhir tahun buku yang dinyatakan dengan persentase pelanggan yang merupakan pelanggan aktif pada awal tahun buku. Nah, ini definisi dari perawatan pelanggan. Nah, interval yang tepat untuk jangka waktu perawatan seharusnya diukur dengan jangka waktu 1 tahun saja. Akan tetapi juga ini sangat bergantung pada siklus pembelian ulang yang ditemukan dalam industri-industri tersebut. Nah, perpindahan pelanggan ini juga merupakan cerminan daripada perawatan pelanggan tadi. Baik, kita lanjut. Nah, kadang-kadang perusahaan ini tidak begitu mengetahui apakah seorang pelanggan tadi telah pindah ke industri atau perusahaan lain ataukah masih bersama kita. Nah, permasalahan seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: satu, pandangan berbasis produk terhadap pelanggan. Nah, pertimbangkan asuransi. Ini seperti produk-produk asuransi itu ya. Perusahaan asuransi seringkali memiliki sistem berbasis produk. Nah, secara efektif mereka menganggap sebuah kebijakan asuransi sebagai pelanggan. Nah, jika kebijakan tersebut diperbaharui, maka pelanggan tetap aktif. Contoh, jika seorang pelanggan yang membeli produk asuransi tadi
mencari harga yang lebih menguntungkan, dan setelah kebijakan tersebut berakhir, mereka juga akan kembali ke perusahaan asuransi sebelumnya. Nah, ini contoh dari pandangan berbasis produk ya. Kemudian yang kedua, pandangan berbasis saluran. Pandangan berbasis saluran terhadap pelanggan ini, perusahaan telekomunikasi sendiri itu dia memperoleh pelanggan lewat berbagai saluran. Pertimbangan seseorang pelanggan untuk mendaftar atau kontrak telekomunikasi atau dari suatu outlet, misalnya contohnya di sini saya contohkan yang Vodafone ini smartphone ya, selama 12 bulan. Nah, selama berjalannya kontrak tersebut ya, perusahaan smartphone tadi meluncurkan produk bayar sesuai pemakaian misalnya. Nah, tanpa kewajiban kontrak, nah pelanggan bisa mengakhiri kontrak yang sedang berjalan, kemudian membeli produk baru tadi ya, bayar sesuai dengan pemakaian, namun bukan dari outlet yang disiapkan oleh smartphone tadi, melainkan dari supermarket atau tempat lain lagi. Jadi itu salah satu contoh juga untuk berbasis saluran. Contoh yang lainnya, misalnya saya di rumah menggunakan saluran televisi TV kabel, tapi ketika ada yang menjual misalnya Indovision dengan harga yang lebih murah, kontraknya lebih murah, atau kita berlangganan lebih murah, pasti saya akan kembali berpindah ke sana begitu. Kemudian kita lihat yang ketiga, kepemilikan atas berbagai produk. Seorang nasabah bank bisa saja memiliki beberapa rekening, seperti rekening koran, rekening tabungan, rekening pinjaman, banyak macam-macam rekeningnya ya. Pertimbangkan seseorang nasabah yang melunasi hutang dan menutup rekening pinjaman. Bank bisa saja menganggap nasabah tersebut telah berpindah karena datanya disimpan dalam database yang tidak terpadu, sehingga tidak bisa memberikan gambaran secara umum tentang kepemilikan produk dari seseorang nasabah ini. Nah, pandangan pelanggan akan mengungkap bahwa nasabah ini masih aktif di rekening koran atau rekening tabungan yang lain. Jadi ini juga jadi masalah ya. Jadi ketika kalau kita menjadi nasabah untuk peminjam, ketika kita selesai pinjam kita ditutup, ternyata kita masih memiliki rekening-rekening lain yang masih aktif. Nah, ini yang kalau database-nya tidak terpadu ya, artinya nama kita juga hilang dan dianggap bahwa kita sudah tidak menjadi nasabah di bank tersebut lagi. Jadi ini contohnya. Nah, jika perusahaan itu memiliki 100 pelanggan dan kehilangan 10 diantaranya dalam 1 tahun, maka secara kasar tingkat perpindahan sebesar 10%. Namun apakah benar tingkat perpindahan 10%? Ini memang harus melalui suatu penelitian ya. Jadi sebenarnya pelanggan itu dia bisa berpindah dari satu ke satu. Jadi mungkin dia di satu sisi dia berpindah karena alasan bermacam-macam. Kemudian di sisi yang lain ada pelanggan yang masuk kembali ke perusahaan atau ke industri kita. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan 3 ukuran dalam perawatan pelanggan. 1. Tingkat perawatan pelanggan secara mentah atau secara kasar. Nah, di sini jumlah pelanggan yang berbisnis dengan firma pada akhir periode perdagangan yang dinyatakan dengan persentase dari mereka yang tergolong pelanggan aktif pada periode perdagangan. Kemudian yang kedua, tingkat perawatan yang disesuaikan dengan penjualan. Nah, nilai penjualan yang diperoleh dari pelanggan yang berhasil dipertahankan ini dinyatakan dengan persentase penjualan yang diperoleh dari pelanggan aktif pada awal periode perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat perawatan yang disesuaikan dengan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh dari pelanggan yang
bertahan ini dinyatakan dengan persentase keuntungan yang diperoleh dari semua pelanggan yang aktif pada periode perdagangan. Oke, baiklah kita masuk ke slide yang berikutnya. Ekonomi perawatan pelanggan. Argumen ekonomi terkait dengan perawatan pelanggan ini adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, meningkatkan pembelian ketika masa aktif bertambah atau masa aktifnya datang. Nah, seiring waktu pelanggan mulai mengetahui tentang suppliernya. Oleh karena hubungan yang tercipta sangat memuaskan, maka tumbuh kepercayaan, sementara risiko dan ketidakpastian akan berkurang. Nah, ini dengan demikian ini mereka akan lebih berkomitmen dengan pembelanjaannya kepada supplier ini yang dianggap memberikan hubungan secara pasti dan memuaskan. Nah, oleh karena itu supplier membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan, maka mereka juga menikmati hasil yang lebih baik dari usaha lintas penjualannya tadi. Kemudian yang kedua, manajemen pelanggan yang kurang baik akan terus memakan biaya. Biaya untuk membina hubungan dari awal yang dikeluarkan ketika memperoleh seseorang pelanggan bisa saja sangat mahal. Nah, kadang-kadang kita perlu waktu bertahun-tahun agar bisa mendapatkan keuntungan dari suatu hubungan untuk memulihkan biaya perolehan tadi. Sebagai contoh, perlu waktu 6 tahun untuk memulihkan biaya memenangkan pelanggan baru dari sebuah bank misalnya. Kemudian yang berikutnya, harga premium. Pelanggan yang puas dengan hubungannya mungkin akan menghadiahi supplier dengan membayar harga yang lebih tinggi. Ini kadang-kadang terjadi seperti ini ya. Nah, hal ini karena mereka merasa adanya nilai lebih daripada sekedar sebuah harga tadi. Nah, dalam hubungan yang telah mapan, pelanggan juga lebih mungkin menjadi kurang peka terhadap daya tarik penawaran harga dari para pesaingnya. Karena apa? Karena memang dia merasa bahwa walaupun harga mahal, tetapi mungkin pelayanan terhadap pelanggan itu memiliki nilai yang lebih bagus atau memiliki hubungan yang lebih bagus. Kemudian kita lihat yang berikutnya lagi adalah referral pelanggan. Pelanggan yang mau lebih berkomitmen dengan pembeliannya ke supplier pilihan, nah ini biasanya lebih puas daripada pelanggan yang tidak berkomitmen terlalu banyak. Nah, oleh sebab itu, mereka lebih mungkin melakukan komunikasi dari mulut ke mulut dan mempengaruhi keyakinan mereka, perasaan dan perilaku terhadap pelanggan-pelanggan lain. Nah, dari sini sangat mungkin sekali bahwa pelanggan yang baru diperoleh ini karena dipicu oleh pengalamannya akan menjadi pendukung komunikasi dari mulut ke mulut yang sangat kuat dan tidak lagi menjadi pelanggan yang hanya sekedar menuruti kebiasaannya saja. Pelanggan mana yang harus dipertahankan? Nah, secara mudah, pelanggan yang mempunyai nilai paling potensial bagi perusahaan adalah kandidat utama dari upaya perawatan pelanggan. Nah, mereka ini adalah pelanggan yang didefinisikan sebagai pelanggan dengan LTV yang tinggi. LTV ini lifetime value ya, atau pelanggan dengan volume tinggi. Atau kemudian benchmark, inspirasi, door opener ya, atau pembuka wawasan, atau mitra teknologi. Nah, Anda juga harus perlu mengingat bahwa dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam upaya perawatan pelanggan.
Pelanggan yang memiliki nilai tinggi ini bisa jadi adalah mereka yang paling menarik perhatian dari para pesaing. Jika biaya untuk mempertahankan pelanggan menjadi sangat tinggi, maka mereka mungkin akan kehilangan status sebagai pelanggan signifikan yang strategis. Ya, sebagai contoh, pelanggan yang berada di jajaran atas mungkin menuntut adanya kustomisasi, pengiriman secara lebih cepat, atau diskon yang dengan harga yang lebih tinggi. Jika semua ini mengurangi lifetime value tadi, mereka secara signifikan dan mereka tidak masuk ke dalam kategori penting lain yang dianggap strategis, maka pelanggan ini bisa diturunkan ke jajaran level yang kedua. Kemudian yang berikut kita lihat lagi bagaimana strategi untuk merawat pelanggan. Nah, strategi perawatan pelanggan ini ada yang secara positif dan ada yang secara negatif. Nah, kalau yang positif itu memberikan penghargaan jika bisa mempertahankan suatu hubungan, sedangkan negatifnya membebankan biaya perpindahan tinggi pada pihak pelanggan sehingga menghalangi untuk tidak melakukan penyeberangan. Nah, ini kalau di bank itu contohnya deposito, ya, deposito. Jadi positifnya dia memberikan bunga depositonya itu lebih besar sehingga mempengaruhi pelanggan untuk berpindah untuk menjadi pelanggan baru ke tempatnya dia, atau pelanggan tidak akan berpindah ke tempat lain lagi. Nah, ini di bank-bank itu perang untuk deposito juga sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk mempertahankan pelanggan-pelanggannya. Saya contohkan misalkan di BNI, Bank NTT, BRI itu memiliki bunga deposito yang beragam, ya. Bahkan ketika tawaran itu bertubi-tubi antar mereka saling bersaing, bisa jadi staf perbankan ini bisa juga dia menggunakan duit pribadinya untuk melawan itu sehingga dia bisa mencapai target yang lebih besar. Ya, contohnya misalnya banknya memberi mungkin bunganya cuma 5,5%, tetapi dia menggunakan duit pribadinya dengan jangka waktu yang sedikit, dia akan melakukan ini, menaikkan secara sendiri, bisa saja terjadi karena ini demi kepentingan kejar target dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang negatif itu juga contohnya saya bisa kasih contoh di deposito bank, ya. Ketika kita sudah melakukan deposito, kita agak sedikit sulit untuk berpindah apabila jangka waktu deposito kita juga belum memenuhi untuk harus pindah. Sehingga di sini kenapa dikatakan negatif, karena bank akan memberi beban biaya perpindahan itu sangat tinggi sekali sehingga kita tidak akan bisa melakukan pindah atau penyeberangan tadi. Kenapa? Karena biasanya di deposito itu dikenal dengan istilah penalti. Baik, kita lanjut. Saya uraikan lebih detail lagi mengenai yang positif, ya, strategi yang positif. Yang satu, memenuhi dan melampaui harapan, ya. Nah, membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan ini akan sulit dilakukan jika kebutuhan dan harapan mereka tidak dipahami dan dipenuhi dengan benar. Sesuai dengan persepsi tentang manajemen pelanggan modern, maka perusahaan harus memahami pelanggannya, kemudian memperoleh dan menggunakan sumber daya untuk memastikan kepuasan dan perawatan pelanggan ini. Itulah alasan mengapa CRM didasarkan pada pengetahuan tentang secara rinci, ya, pengetahuan pelanggan secara rinci yang pernah saya jelaskan lebih dahulu kemarin, ya. Pelanggan yang tidak dilayani dengan baik mungkin saja bisa terlayani oleh perusahaan pesaing, ya. Ini yang perlu dijaga, ya. Anda tidak akan bisa benar-benar menyenangkan pelanggan jika tidak memahami harapan pelanggan secara mendasar. Benar-benar harus dalam, harus memahami benar-benar pelanggan ini, ya. Anda mungkin juga akan terhambat oleh atribut kinerja yang menyenangkan
pelanggan, tetapi Anda tidak bisa terus berharap untuk melakukannya kecuali jika Anda memiliki wawasan yang mendalam tentang pelanggan tersebut ya. Jadi ini yang sebenarnya dirasa berat karena memang harus benar-benar memahami pelanggan tadi. Kemudian yang kedua, masih di positif ya, strategi yang positif tadi, mencari cara untuk menambah nilai. Oke, mencari cara untuk menambah nilai ya. Nah, ini perusahaan ini mencari cara untuk menciptakan nilai tambah bagi para pelanggannya. Nah, idealnya itu begini, menambah nilai pelanggan tanpa menciptakan biaya tambahan bagi perusahaan. Nah, ini yang berat ya. Kita lihat yang pertama dengan menggunakan skema loyalitas. Skema loyalitas. Memberikan penghargaan kepada pelanggan karena langganannya. Semakin besar pembelanjaan pelanggan, semakin besar juga penghargaannya. Nah, ini saya bisa contohkan yang lain dari ini ya, yaitu seperti maskapai penerbangan contohnya, maskapai penerbangan Wings, Garuda atau apapun itu. Nah, ini mereka akan melihat penumpang-penumpang yang sering terbang menggunakan pesawatnya mereka. Saya contohkan, saya memiliki kartu terbang ya, kartu terbang menggunakan Garuda. Setiap kali saya melakukan penerbangan, saya harus menunjukkan kartu untuk dimasukkan poinnya ya. Nah, setelah poinnya masuk dalam beberapa kali penerbangan akan mengalami peningkatan ya, ada kelas-kelasnya untuk naik dan nah ini yang bagusnya ketika kita sudah naik sampai pada gold atau silver dan gold misalnya, atau sampai ke paling puncak. Nah, ketika kita melakukan penerbangan berikut bisa saja harganya sudah mulai berkurang. Kemudian layanan di bandara pun terjaga dan terawat dengan baik, layanannya menjadi layanan prioritas. Jadi ketika kita mau check in, kita menjadi prioritas. Nah, ini yang skema. Yang kedua, yang B, klub pelanggan ya. Organisasi yang didirikan oleh pelanggan untuk memberikan berbagai manfaat bagi para anggotanya ya. Contohnya itu banyak ya. The Harley Owner Group misalnya. Nah, ini sudah terlalu jauh. Kalau di luar negeri ada Harley Owner Group, atau di Bali itu ada. Nah, saya bisa contohkan yang lain. Misalnya kita membentuk sebuah klub ya, klub bola atau klub olahraga apapun, dan di sana kita juga agar bisa dapat dipertahankan pelanggan, kita juga bisa melakukan penjualan atribut-atribut yang berhubungan dengan olahraga tersebut. Kita lihat yang ketiga, itu promosi penjualan ya, yang berorientasi perawatan pelanggan dan mendorong pelanggan untuk mengulangi lagi pembeliannya. Nah, jika skema loyalitas dan klub tadi cenderung memiliki usia yang panjang, nah, promosi penjualan juga hanya menawarkan keuntungan sementara saja kepada nilai pelanggan ya. Promosi penjualan juga dapat digunakan sebagai alat pemerolehan pelanggan. Nah, ini kemarin di bab sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya. Nah, promosi penjualan yang berorientasi perawatan pelanggan ini akan mendorong pelanggan untuk mengulangi pembeliannya, sehingga bentuk yang dipilih akan berbeda. Satu, kita lihat ya. Satu, voucher dalam kemasan atau luar kemasan. Nah, ini pelanggan membeli produk dan menerima voucher untuk ditukar dan dengan diskon pada pembelian yang lain. Nah, ini biasanya kalau di Matahari department store itu juga sama ya. Kita membeli suatu barang lebih dari 100.000, kita akan mendapat kupon. Kupon itu kita akan beli lagi barang yang ada tanda label birunya, sehingga kita setiap kali beli yang berlabel biru itu lebih dari 100.000, kita mendapat potongan lagi 50%, atau nanti kita akan dikenakan beli 2 gratis 1, jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, rabat atau cashback, ini juga bisa dilakukan untuk promosi penjualan tadi ya. Jadi
Pengembalian uang yang diterima pelanggan setelah dia membeli suatu barang. Nah, nilai rabat bisa disesuaikan dengan jumlah yang dibeli untuk menghargai pelanggan yang berbelanja memenuhi syarat volume yang besar. Jadi kalau kayak kita beli mobil, mobil itu kalau dibeli cash itu kita akan mendapatkan cashback ya, uang kita kembali sebesar 10 juta biasanya kalau di Surabaya atau di dealer-dealer ya. Jadi kita mendapat cashback lagi dalam bentuk duit. Kemudian kita juga akan mendapat seperti TV dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, ini salah satu contoh dari promosi penjualan juga. Kemudian yang ketiga itu free premium untuk membeli terus-menerus ya. Untuk pembelian yang terus-menerus itu kita akan mendapat keuntungan free premium. Nah, pelanggan yang mengumpulkan bukti pembelian dan mengirimkannya secara terus-menerus ya pembeliannya, atau menyerahkannya di toko untuk mendapatkan hadiah gratis. Nah, kadang-kadang hadiah ini dapat berupa kumpulan barang-barang atau koleksi. Jadi kita belanja sampai misalnya sebanyak 10 kali kita akan mendapat hadiah dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh kita mencari cara untuk menambah nilai tadi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah cara menambah nilai dengan pengikatan atau istilahnya itu bonding. Ini bukan bonding rambut tapi bonding karena pengikatan ya. Saya tidak tahu, mungkin ketika ada istilah bonding rambut itu mungkin didengar dari istilah-istilah seperti ini ya. Nah, strategi perawatan pelanggan berikutnya adalah bonding ini ya. Nah, para peneliti bisnis to bisnis atau B2B ini telah mengidentifikasi ya, banyak sekali bentuk ikatan antara pelanggan dan supplier. Ini peningkatan. Ikatan ini meliputi ikatan interpersonal, ya, interpersonal, kemudian ikatan teknologi, kemudian ikatan hukum, ikatan proses, dan bentuk-bentuk ikatan itu bisa dibagi lagi menjadi dua kategori utama, yaitu ikatan sosial dan ikatan struktural. Ya, jadi ini ada dua jadinya, ikatan sosial dan ikatan struktural. Nah, kita lihat ikatan sosial ini, ikatan sosial yang kuat akan muncul di antara pegawai perusahaan dengan ukuran, budaya maupun lokasi yang sama. Jadi hubungan sosial antara pembeli dan penjual bisa berupa hubungan satu tingkat atau banyak tingkat ya. Hubungan satu tingkat ini ada di antara account manager dan para supplier dan apalagi para pejabat ya. Nah, pada sisi para pejabat yang ada di sisi pelanggan misalnya. Nah, semakin banyak lapisan yang ada di antara pasangan hubungan tadi ya, karena suatu ikatan tadi itu ya, hubungan ini semakin sulit untuk dipisahkan. Kan ikatannya semakin kuat ya. Nah, contohnya itu orang dari bagian teknis ya, teknis, kualitas dan operasi biasanya berbicara dengan sejawat dan lain-lainnya. Kalau erat hubungannya itu biasanya sulit sekali untuk dilepas. Kemudian yang kedua, ikatan struktural. Ikatan struktural. Nah, ikatan struktural tercipta ketika perusahaan dan pelanggan memberikan sumber daya kepada hubungan tersebut. Contoh, produsen produk ya, produk beku yang memasang lemari pendingin di gudang distributor mungkin bisa mengambil kembali lemari pendingin tersebut jika telah berhenti. Nah, kalau bingung nih gini, biasanya perusahaan-perusahaan itu kadang menitipkan freezer ya, kulkas freezer seperti teh botol sostro. Pasti Anda sering ketemu di warung-warung itu, biasanya dititipkan teh botol sostro, kulkasnya besar.
Nah, minuman yang diwajibkan untuk disimpan di sana ya minuman-minuman teh botol sosro atau apalagi Coca-Cola ya. Freezernya Coca-Cola. Jadi kita tidak bisa masukkan teh botol sosro. Jadi seperti itu. Jadi ada ikatan-ikatan struktural yang sudah tercipta di sana. Kemudian kita lihat yang ketiga, ada ikatan keuangan. Ikatan keuangan ini ketika penjual menawarkan bantuan keuangan untuk mempertahankan pelanggan. Ya. Perusahaan asuransi akan membentuk ikatan keuangan dengan pelanggan dengan cara dia menawarkan diskon tanpa klaim ya. Diskon yang terkait dengan masa aktif pelanggan, dan diskon ini juga dengan banyak kebijakan-kebijakannya. Ini biasanya di asuransi seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada ikatan hukum. Ketika ada kontrak atau kepemilikan bersama yang menghubungkan mitra terkait. Kemudian yang kelima, ikatan kesamaan ya, ketika kedua belah pihak berinvestasi untuk mengembangkan tawaran kompetitif kepada pelanggan. Nah, ini contohnya pemilik bandara berinvestasi pada outlet penjual bebas bea cukai dan lain-lain ya. Jadi pedagang berinvestasi pada perlengkapan dan perkakas internalnya mereka. Kemudian yang ke-6 ya, ikatan teknologi ya. Ketika teknologi dari mitra telah sejajar. Jadi ini berbicara teknologi ya, yakni dengan ED atau software manajemen hubungan mitranya gitu. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8, ikatan proses ya. Ketika proses dari kedua organisasi telah sejajar, misalnya program jaminan kualitas pada sisi supplier dan program inspeksi kualitas pada sisi pelanggan. Nah, beberapa supplier biasanya menawarkan untuk mengelola inventaris pelanggan dan memastikan bahwa tingkat inventaris dapat dimaksimalkan. Nah, ini yang dikenal dengan VMI ya. VMI, Vendor Manager Inventory. Nah, ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan kimia. Nah, ini biasanya terkenalnya di sana. Kemudian kita lihat lagi, habis ya 8. Nah, masih ada ya. Yang ke-9 itu ini tidak terdata di sini ya. Yang ke-9 itu ikatan proyek ya. Ketika mitra terlibat dalam kegiatan khusus di luar rencana komersial. Nah, ini misalnya untuk pengembangan produk baru ya. Mungkin saja ada pertukaran sumber daya untuk memungkinkan hasil yang sama-sama diinginkan menjadi dapat tercapai. Contohnya pertukaran para insinyur atau ahli-ahli teknologi di antara beberapa perusahaan.